Pemirsa Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dinilai memiliki PR dan tantangan besar mengingat masa jabatannya yang singkat dan berlangsung di tahun politik. Ditambah lagi persoalan keamanan di Papua yang masih dinilai perlu atensi lebih untuk menyelesaikannya. Untuk membahas lebih lanjut, kita akan berbincang dengan peneliti Military Institute for Security and Strategic Studies atau ICS, Khairul Fahmi. Selamat pagi Mas Fahmi. Pagi Mas Fahmi, salam sehat. Mas Marvin, Mbak Valen. Iya, selamat pagi. Mas Fahmi, kalau kita bicara mengenai pekerjaan rumah, kiranya apa sih pekerjaan rumah yang belum dituntaskan Jenderal Andika atau malah justru ada PR baru yang diwariskan dari sebelumnya kepada Laksamana Yudo? Iya, kalau PR baru saya kira nggak ada ya, karena sebenarnya agenda Panglima TNI itu memang bukan agenda yang sekali jadi ya, itu agenda yang berkelanjutan dan merupakan implementasi kebijakan pertahanan negara. Jadi saya kira ya memang nggak akan ada yang baru, cuman mungkin highlights-nya saja yang akan mungkin berbeda. Artinya dari yang sudah ada itu, kemudian apa langkah-langkah implementasinya, prioritasnya itu yang mungkin akan berbeda. Tapi secara umum tidak ada perbedaan signifikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh panglima-panglima sebelumnya dengan yang akan dihadapi oleh Panglima TNI saat ini Pak Yudo Margono. Baik, apa highlights-nya itu Mas Fahmi? Ditambah lagi sebentar lagi kita mau masuk ke tahun pemilu 2024. Apa yang menjadi highlights yang paling harus diperhatikan? Ya, yang disampaikan Pak Yudo 4 prioritasnya itu saya kira sudah merupakan sudah mewakili gitu ya, yang akan yang kemudian akan diurus gitu ya oleh Pak Yudo selama masa jabatannya yang cukup singkat ya, hanya 11 bulan paling lama gitu ya. Jadi tantangan terbesar untuk menjalankan agenda-agenda yang jadi prioritasnya ini adalah waktu sebenarnya. Jadi yang kita highlight ya itu tadi ya, reformasi birokrasi, karena reformasi birokrasi itu kemudian akan mencakup soal profesionalisme, integritas gitu ya, terus pengembangan SDM gitu ya. Terus kemudian terkait potensi gangguan keamanan, kerawanan gitu ya, apalagi ini menjelang pemilu, sehingga TNI berperan untuk tidak langsung sebenarnya dalam hal pemilu ini, tapi berperan menjaga stabilitas ya, artinya tidak sampai kemudian ada isu-isu yang terkait kedaulatan, keutuhan wilayah yang kemudian bisa mengganggu stabilitas politik menjelang pemilu. Oke. Dari sekian banyak sorotan begitu Mas Fahmi, ini selalu disebutkan bahwa penyelesaian konflik di Papua itu dinilai menjadi sorotan paling besar yang harus segera dikerjakan oleh Panglima TNI baru. Menurut Anda, apakah Laksamana Yudo ini akan melakukan pendekatan baru atau apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi gini, kalau saya sebenarnya sejak awal meyakini bahwa masalah Papua itu mestinya diselesaikan dengan cara-cara yang komprehensif, lintas sektor, dan tidak lagi mengutamakan pendekatan keras ya. Artinya penyelesaian masalah Papua ini mestinya tidak bisa dibebankan, dan memang bukan sekedar tanggung jawab TNI ya, tapi ini merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan gitu ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan TNI dalam hal penegakan kedaulatan dan jaga keutuhan wilayah tadi di Papua ya, sejak setahun terakhir ini kan sudah ada pendekatan yang diklaim lebih lunak, kemudian berbasis operasi teritorial ya. Nah, sebenarnya melalui itu saja TNI sebenarnya sudah bisa berkontribusi besar ya dalam upaya penyelesaian yang cenderung soft power tadi ya. Karena saya kira pendekatan keras yang selama ini berjalan sebelumnya gitu ya, itu sudah dievaluasi, dan saya kira kita tidak perlu mundur lagi, dan evaluasi berikutnya tentu saja mencakup soal koordinasi lintas sektor, kemudian bagaimana kolaborasi antar kementerian lembaga untuk
mendukung upaya penyelesaian masalah Papua secara komprehensif tadi. Saya kira itu yang paling penting. Kalau TNI sendiri itu akan mendukung saja gitu ya. Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, dia akan menjaga keamanannya, memperlancar implementasinya gitu ya. Baik. Jadi bentuknya dukungan gitu. Mas Fahmi, tapi kita lihat setelah dilakukan pendekatan sedemikian rupa di sana, tapi ternyata masih kita lihat ada banyak penyerangan, kemudian masih ada konflik begitu. Betul. Ya Marvin ya. Apakah memang sudah tepat yang dilakukan ini atau mungkin perlu diganti menjadi lebih tegas lagi? Sebenarnya saya kira bukan diganti ya, tapi jadi gini, TNI ini kan sebenarnya didesain sebagai alat kekerasan, ya alat tukang pukulnya negara gitu ya, dia kekuatan pemukul gitu, bukan kekuatan yang mestinya bertugas merangkul gitu ya. Nah, ketika ada pergeseran dari kebijakan memukul menjadi merangkul, nah ini mestinya TNI juga bukan terus perannya beralih dari memukul jadi merangkul, tidak, tapi saya kira yang diperlukan mestinya adalah menggeser gitu ya peran TNI yang semula di depan menjadi kekuatan pendukung gitu ya. Jadi dia tetap memukul, mengamankan situasi, mengendalikan stabilitas gitu ya, supaya nggak bingung gitu loh ya. Yang biasanya megang senjata jadi harus megang pena atau megang cangkul begitu kan, itu juga agak Tantangan baru ya. Akan menjadi masalah gitu ya kalau kemudian diteruskan. Saya kira TNI harus tetap harus tetap ada jati dirinya sebagai alat kekuatan pemukul tadi ya. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan terus kemudian ini diganti kebijakannya, tidak, tapi secara komprehensif kemudian ini ditata ulang gitu ya. Mana yang di depan, mana yang di belakang gitu. Mas Fahmi, kalau kita lihat lagi ya, berangkat kemudian dari Jenderal Andika yang juga masa jabatannya 11 bulan, kurang begitu, cukup singkat, dan kemudian sekarang Laksamana Yudo juga 11 bulan juga. Tapi kedua itu dihadapkan oleh agenda besar negara ini. Kalau kita bicara soal Yudo Margono, kita juga akan melihat juga bahwa tahun depan kita akan berhadapan dengan persiapan pemilu, kepemimpinan ASEAN juga, yang artinya akan banyak sekali sorotan di sini. Sinergitas seperti apa yang diharapkan muncul dari TNI? Ya, kalau soal pemilu sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung ya antara tahapan pemilu dengan pergantian Panglima TNI ini. Itu rentan atau rawannya pelaksanaan tahapan pemilu itu kan jelas lebih bergantung pada integritas penyelenggara dan peserta pemilu itu sendiri gitu ya. Nah, saya kira justru dukungan TNI yang paling kuat terhadap kelancaran pemilu, kelancaran pelaksanaan tahapan itu adalah dengan menjaga netralitas gitu ya, menjaga netralitasnya, kemudian memahami batasan peran dan fungsinya sesuai perundang-undangan gitu ya, kemudian mampu berjarak juga dengan agenda-agenda politik elektoral dan kekuasaan ya. Saya kira ya, supaya mereka juga memahami bahwa komitmen mereka mestinya adalah pada politik yang dijalankan oleh negara, bukan politik praktis kekuasaan. Mas Fahmi, bicara soal netralitas ini kan cukup sensitif, dan kita tahu sebelumnya Presiden Jokowi juga sempat mengingatkan soal netralitas ini. Apakah selama ini di masa kepemimpinan yang sebelumnya ada indikasi netralitas TNI ini masih perlu ditekankan lagi, harus dijaga lagi untuk menjadi reminder begitu ke depannya? Ya, saya kira netralitas itu lagu lama ya. Ini diingatkan terus seolah-olah itu masalah yang begitu besar ya. TNI-nya diingetin terus, tapi yang lain-lain nggak diingetin, percuma juga gitu ya. Nah, sementara kita tahu dari pemilu ke pemilu belakangan ini, terutama ya pemilu setelah reformasi ini kan, kita tahu TNI termasuk saya kira cukup netral lah dalam pelaksanaan pemilu ya.
mereka bisa berjarak dengan agenda-agenda yang terkait dengan pemenangan pemilu dan segala macam. Nah, jadi saya kira kalau soal netralitas ini yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana pimpinan TNI bisa menjadi teladan ya, bagi para prajuritnya, kemudian menekankan soal kedisiplinan dan integritas, itu saja sebenarnya. Kalau netralitasnya sendiri ini saya kira tidak diragukan. Secara kelembagaan TNI ini sudah teruji dan mampu menjaga netralitasnya. Berarti sejalankah dengan yang disampaikan Laksamana Yudo yang menegaskan akan melakukan reformasi birokrasi di tubuh TNI berarti? Iya, memang kalau kita bicara problem tadi netralitas, kemudian juga ya sedikit banyak soal Papua tadi, itu kan terkait dengan integritas dan juga muaranya tetap di soalan birokrasinya ya. Perlu ada penguatan reformasi birokrasi yang selama ini memang ya sudah berjalan, tapi saya kira ini terus harus ditingkatkan karena kita juga masih mengetahui bahwa masih ada ya problem-problem di lapangan atau di kelembagaan TNI sendiri yang terkait dengan komitmen-komitmen untuk menjalankan tata kelola organisasi yang profesional, bersih, berintegritas, itu masih perlu ditingkatkan saya kira, termasuk dalam hal yang terkait dengan pemeliharaan dan perawatan alutsista. Nah, berarti poin paling besar apa yang harus segera diubah dari reformasi birokrasi ini? Ya, kalau kita lihat permasalahan reformasi birokrasi ini kan selama ini memang kendalanya adalah pertama mindset ya, kedua komitmen dari para pemimpin, dari para pimpinan. Jadi yang paling penting adalah Pak Yudo ini bukan ke bawah dulu ya, tapi bagaimana menekankan pada jajarannya di level terutama di level pimpinan, pemegang komando gitu ya, untuk bisa berkomitmen ya dan mengubah mindsetnya gitu ya, supaya bisa dihadirkan ya birokrasi yang tadi yang profesional, terus berintegritas, kinerjanya oke gitu ya, bebas KKN lah kayak begitu ya, supaya ke bawahnya juga bisa ditegakkan itu reformasi birokrasi itu ya, karena ya kalau kita mengutip apa yang disampaikan oleh Kapolri Pak Listio Sigit beberapa waktu yang lalu ya, soal ikan busuk mulai dari kepalanya ya, berarti yang harus dibenahi dulu dari kepala, dari jajaran atas, baru bertahap sampai ke bawah. Kalau di bawah ini yang paling penting adalah saya kira adalah pengawasan dan penindakan cepat jika terjadi pelanggaran atau hal-hal yang melampaui kewenangan dan kode etik lah. Baik, yang menarik juga Mas Fahmi, karena pada saat fit and proper test, Panglima ini ingin menyampaikan juga ingin menghilangkan stigma adanya oknum arogan di tubuh TNI dan lebih mengayomi masyarakat. Nah, kalau dari pandangan Anda, bagaimana relevansinya dengan kondisi hari ini di tubuh TNI? Memang benar ada oknum yang arogan? Iya, soal arogansi ini kan memang masih menjadi catatan ya. Kalau kita lihat selama setahun terakhir saja itu kan isu kekerasan di tubuh TNI maupun di masyarakat, apalagi yang terkait dengan relasi kuasa ya antara senior junior, kemudian atasan bawahan, ini masih cukup sering terjadi gitu ya. Nah, ini kan perlu diatasi gitu ya dengan upaya-upaya yang menunjukkan ketegasan gitu ya. Nah, kalau soal menghilangkan, saya kira yang ini juga perlu diluruskan sebenarnya. Kalau menghilangkan dalam artian tindak kekerasannya menjadi nol, itu saya kira itu juga
sulit ya, akan sangat sulit gitu ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika terjadi tindakan arogan atau kekerasan di lingkungan eh, yang dilakukan oleh para prajurit ini, kemudian segera dilakukan tindakan tegas, langkah-langkah hukum gitu ya, penegakan hukum gitu, supaya menjadi pelajaran dan menjadi efek deteren pada prajurit-prajurit yang lain.